Kali ini kita masuk ke keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Jadi mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau mengajak mereka untuk menauhidkan agama yang dibawa ayahnya, Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah Allah dan menauhidkannya, serta menganut dinnya hingga lama-kelamaan akhirnya mereka mulai lupa beberapa hal yang pernah diingatkan kepada mereka. Hanya saja, masih tersisa pada mereka ajaran tauhid dan beberapa syiar dari Nabi Ibrahim. Din dari Nabi Ibrahim di sini maksudnya adalah agama ya, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus bangsa Arab masih mengikuti beberapa ajaran Nabi Ibrahim dan beberapa syiar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim hingga muncullah Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Sebelumnya, dia tumbuh di atas perilaku-perilaku agung yang seperti pembuatan ma'ruf, bersedekah, dan antusiasme tinggi di dalam melakukan urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan tunduk terhadapnya karena menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang dimuliakan. Kemudian dia bepergian ke wilayah Syam, lalu melihat penduduknya menyembah berhala-berhala. Akhirnya dia merespon positif hal tersebut dan mengira suatu kebenaran. Sebab Syam adalah tanah air para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maka ketika pulang dia membawa bersamanya berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Lantas mengajak penduduk Mekah untuk berbuat syirik terhadap Allah dan mereka pun menyambut ajakannya tersebut. Selang berapa lama penduduk Hijaz mengikuti cara penduduk Mekah karena mereka adalah para pengelola Baitullah dan pemilik Masjidil Haram. Di antara berhala yang paling tua bernama Manat yang terletak di Musyallal sebagai kawasan di tepi laut Mekah, dekat Kudait. Kemudian mereka melakukan Lata' di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ketiganya merupakan berhala yang paling besar. Setelah itu kesyirikan semakin merajalela dan berhala-berhala pun banyak bertebaran di setiap tempat Hijaz. Disebutkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu khadam dari bangsa jin. Jin ini memberikan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang sana dan menelusuri jejaknya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba di musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing, hingga setiap kabilah memilikinya, bahkan dimiliki setiap rumah. Mereka juga memajang berbagai macam berhala di Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau memecahkan berhala-berhala itu hingga berjatuhan semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Demikianlah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala menjadi fenomena terbesar dari kepercayaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang mengklaim bahwa mereka masih menganut agama Ibrahim. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan prosesi-prosesi di dalam penyembahan berhala yang mayoritasnya diadakan oleh Amr bin Luhai. Pada itu, masyarakat mengira bahwa apa yang diadakan Amr tersebut adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang diada-ada namun baik, dan tidak dikategorikan sebagai mengubah agama Ibrahim. Di antara prosesi penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka berdiam lama di depan berhala, berlindung kepadanya dan menyebut-nyebut namanya, dan meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan serta berdoa kepadanya agar dia memenuhi hajat mereka, dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh sujud kepadanya. Yang ketiga, melakukan takarrub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk persembahan, menyembelih dan berkurban untuknya dengan menyebut namanya pada saat penyembelihan hewan kurban. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma dzubiha 'alan nusub." Dan diharamkan atas kalian apa yang disembelih untuk berhala. Quran surah Al-Maidah ayat 3.
Lalu ada juga Quran surah Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Lalu prosesi kesyirikan yang dilakukan mereka yang keempat adalah jenis takarrub yang lain, yaitu mengkhususkan sesuatu di makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Di antara hal yang lucu adalah perbuatan mereka mengkhususkan bagian yang lain untuk Allah juga. Jadi mereka kayak buat dua persembahan, yang satu bagian untuk berhala dan yang satu bagian lain untuk Allah. Jadi mereka menganggap kalau apa yang mereka lakukan itu benar, padahal sebenarnya itu syirik. Karena mereka punya banyak alasan kenapa memindahkan sesembahan yang sebenarnya sudah diperuntukkan buat Allah kepada berhala-berhala mereka. Akan tetapi, mereka belum pernah memindahkannya sama sekali, sesembahan yang sudah diperuntukkan buat berhala mereka kepada Allah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 136 yang artinya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Quran surah Al-An'am ayat 136. Terus bentuk kesyirikan yang mereka lakukan yang kelima adalah di antara jenis takarrub lainnya, mereka juga bernazar dan menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala tersebut sebagaimana disinyalirkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut tanggapan mereka, ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, hanya semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Quran surah Al-An'am ayat 138. Bentuk kesyirikan yang keenam lagi adalah ritual bahirah, as-sa'ibah, al-wasilah, al-hami. Ibnu Ishaq berkata, al-bahirah ialah anak betina dari as-sa'ibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh yang jantan. Unta semacam inilah yang dilakukan terhadap ritual as-sa'ibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Setelah itu ia dibiarkan lepas bersama induknya, tidak ditunggangi. Tidak boleh diambil bulunya serta tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu, sebagaimana yang diperlakukan terhadap induknya. Sedangkan al-bahirah adalah anak betina dari si as-sa'ibah yang tadi. Sedangkan al-wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan, tidak diantarai kelahiran yang jantan. Bila hal ini terjadi, maka mereka mengadakan ritual wasilah. Lalu mereka berkata, ia telah menjadi al-wasilah. Kemudian bila beranak lagi setelah itu, maka mereka mempersembahkan kepada kaum laki-laki saja, tidak kepada kaum wanita. Kecuali ada yang mati, maka hal ini kaum laki-laki dan wanita bersama-sama melahapnya. Sedangkan al-hami adalah unta jantan yang bila sudah membuah 10 anak betina secara berturut-turut, tidak diantarai oleh yang jantan, maka punggung unta seperti ini dipanaskan, dicolok dengan api. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah menurunkan ayat yang artinya, Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran surah Al-Maidah ayat 103. Allah juga menurunkan ayat yang artinya, dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami.
Dan jika yang di dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Quran surah Al-An'am ayat 139. Ada penafsiran lain terhadap makna kata Al-An'am atau binatang ternak yang artinya ya. Sa'id bin Musayyib telah menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak ini diperuntukkan bagi tagut-tagut mereka. Telah diriwayatkan secara marfu' di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Amr bin Luhai adalah orang yang pertama yang melakukan ritual as-saibah. Semua hal di atas dilakukan oleh bangsa Arab terhadap berhala-berhala mereka karena meyakini bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepadanya, dan dapat memberi syafaat di sisinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran yang artinya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surah Az-Zumar ayat ketiga. Ada lagi Allah berfirman juga yang artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yunus ayat 18. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan Al-Azlam. Makna Al-Azlam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Al-Azlam memiliki 3 macam. Yang pertama bertuliskan ya, yang kedua bertuliskan tidak, dan yang ketiga bertuliskan diabaikan. Mereka mengundi nasib dengan itu dan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan, seperti bepergian, menikah, dan lain-lainnya. Jika yang keluar bertuliskan ya, mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar bertuliskan tidak, mereka menangguhkannya. Mereka setidaknya menangguhkannya pada tahun itu hingga mereka melakukannya lagi. Dan jika yang muncul bertuliskan diabaikan, mereka mengulangi undiannya. Dalam undian terakhir ini ada jenis ungkapan dengan tulisan air dan tebusan, dan dengan tulisan dari kalian, dari selain kalian, atau diikutkan. Bila mereka ragu terhadap nasab seseorang, mereka membawanya ke berhala Hubal dan membawa serta juga 100 unta, lalu diberikan kepada si pengundi. Dalam hal ini, jika yang keluar adalah tulisan dari kalian, maka dia diangkat sebagai penengah atau pemutus perkara di antara mereka. Jika yang keluar adalah tulisan dari selain kalian, maka dia diangkat sebagai kutu. Sedangkan jika yang keluar adalah tulisan diikutkan atau dikaitkan, maka kedudukannya di tengah mereka adalah sebagai orang yang tidak bernasab dan tidak dianggap sebagai sekutu. Hal yang mirip lagi adalah al-masyir dan al-qiddah yang merupakan jenis dari undi. Untuk hal itu, mereka biasanya membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan al-qiddah tersebut. Mereka juga percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun atau kahin, tukang ramal atau arraf, dan ahli nujum atau munajjimun, atau kalau di zaman sekarang kita lebih kenal astrolog. Makna kahin atau dukun adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengetahui rahasia-rahasia alam. Di antara para tukang ramal ini, ada yang mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberitahukan informasi kepadanya. Ada pula yang mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib berdasarkan pemahaman yang diberikan kepadanya. Ada lagi dari mereka yang mengklaim dirinya mengetahui banyak hal melalui mukadimah atau premis-premis dan sebab-sebab hukum kasualitas yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui posisinya berdasarkan ucapan si penanya, perbuatan atau kondisinya. Hal yang disebut dengan arraf atau peramal, seperti orang yang mengklaim dirinya mengetahui barang yang dicuri dan tak terjadinya pencurian, juga unta yang tersesat atau hilang, dan lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum atau munajjim atau si astrolog tadi adalah orang yang melihat melalui petunjuk bintang gemintang, lalu memperkirakan peredaran dan waktunya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai gejala alam dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, yang sekarang masih dipercaya itu yang astrolog ini ya, masih banyak banget dipercayai di zaman sekarang, apalagi oleh pemuda-pemudi milenial seperti
rasi bintang lah, segala macam, zodiak, itu tergolong dalam hal kesyirikan. Nah, membenarkan informasi dari ahli nujum atau astrolog ini pada hakikatnya merupakan bentuk keimanan, kepercayaan terhadap bintang gemintang. Di antara keyakinan mereka terhadap bintang gemintang adalah keyakinan terhadap anwa atau simbol tertentu yang dibaca sesuai dengan posisi bintang. Seperti misalnya di kelahiran bulan berapa kita menganggapnya sebagai zodiak apa, seperti itu maksudnya. Bisa juga ada maksud lain di sini. Oleh karenanya, mereka selalu mengatakan, hujan yang turun pada kami ini lantaran posisi bintang begini dan begitu. Jadi bukan meyakini karena hujan yang turun itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping itu, pada mereka juga terdapat kepercayaan At-tiyarah, yaitu merasa pesimis terhadap sesuatu. Asal muasal keyakinan ini adalah dari kebiasaan mereka dulunya yang mendatangi seekor burung dan kijang, lalu membuatnya kabur. Jika burung atau kijang itu mengambil arah kanan, maka mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Sebaliknya, jika burung atau kijang mengambil arah kiri, maka mereka tidak berani berpergian dan pesimis. Mereka juga pesimis jika di tengah jalan bertemu burung atau hewan tertentu. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci dengan kepercayaan bahwa hal itu dapat menolak bala. Juga pesimis dengan sebagian hari-hari bulan, hewan-hewan, rumah-rumah, atau wanita-wanita. Begitu juga keyakinan terhadap penularan penyakit dan burung hantu. Yang kalau burung hantu ini mereka meyakini bahwa membawa petanda kesialan. Mereka juga percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dilampiaskan. Kayak di Indonesia ini mungkin pasaran dengan roh penasaran. Lucu sebenarnya kalau kita dengar ini. Kalau di zaman jahiliyah ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di tanah lapang sambil berteriak, haus, haus, beri aku minum, beri aku minum. Dan bila dendamnya telah dilampiaskan, maka ruhnya menjadi tenang dan tentram kembali. Orang-orang jahiliyah masih dalam kondisi kehidupan demikian. Tetapi ajaran Nabi Ibrahim masih tersisa pada mereka dan belum ditinggalkan semuanya. Seperti pengagungan terhadap Baitullah, Ka'bah, bertawaf, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, serta mempersembahkan kurban berupa unta sembelihan. Memang dalam hal ini terjadi hal-hal yang mereka adakan. Di antaranya orang-orang Quraisy berkata, Kami adalah anak keturunan Ibrahim, pemilik tanah haram, penguasa Ka'bah dan pemukim di kota Mekah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami dalam hal ini. Mereka menjuluki diri mereka dengan Al-Hums, kaum pemberani. Oleh karena itu, tidak selayaknya kami keluar dari tanah haram menuju tanah halal di luar tanah haram. Artinya, mereka tidak mau melaksanakan wukuf di Arafah, juga tidak melakukan ifadah keberangkatan dari sana, tapi melakukan ifadah dari Muzdalifah. Terhadap perilaku mereka tersebut turun firman Allah yang artinya, kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Di antara hal-hal lain yang mereka katakan adalah tidak selayaknya Al-Hums mengkonsumsi keju, memasak dan menyaring samin atau mentega saat mereka sedang berihram, serta tidak selayaknya mereka memasuki rumah-rumah yang terbuat dari bulu wol. Juga tidak selayaknya berteduh jika mereka ingin berteduh ketika wukuf, kecuali di rumah-rumah yang terbuat dari kulit selama mereka dalam keadaan berihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah haram tidak pantas memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah haram ke dalam tanah haram, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk melakukan haji atau umrah. Hal lainnya yang mereka buat-buat adalah melarang orang yang datang dari luar tanah haram bertawaf
bila untuk pertama kalinya mereka datang kecuali dengan mengenakan pakaian kebesaran al-hums. Jika mereka tidak mendapatkan, maka kaum laki-laki harus melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Sementara kaum wanita juga harus menanggalkan seluruh pakaiannya kecuali pakaian rumah yang longgar. Kemudian baru bertawaf sembari melantunkan sebuah syair yang liriknya seperti: hari ini tampak sebagian atau seluruhnya, apa yang nampak itu tidaklah aku perkenankan. Nah, berkaitan dengan hal ini, turun firman Allah yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Jika seorang dari laki-laki dan wanita merasa lebih terhormat untuk tawaf dengan pakaian yang dikenakannya dari luar tanah haram, maka sehabis tawaf dia harus membuangnya, dan ketika itu tak seorang pun dari mereka maupun dari selain mereka yang akan menggunakannya lagi. Hal lainnya lagi adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang berihram, tetapi mereka melubangi bagian belakang rumah untuk mendapat tempat masuk dan keluar. Dan mereka menganggap pikiran sempit semacam ini sebagai kebajikan. Hal semacam ini pun kemudian dilarang oleh Al-Quran dalam firman-Nya yang artinya, dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Kepercayaan semacam ini yakni kepercayaan bernuansa syirik, penyembah berhala, keyakinan terhadap hal tahayul, dan khurafat adalah merupakan kepercayaan agama mayoritas bangsa Arab. Di samping itu juga ada agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah. Agama-agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki distrik yang ditempati oleh bangsa Arab. Sedikitnya ada 2 periode yang sempat mewakili keberadaan orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Periode yang pertama yaitu proses hijrah yang mereka lakukan pada periode penaklukan bangsa Babilonia dan Assyria di Palestina. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan terhadap orang-orang Yahudi, luluh lantaknya negeri mereka dan hancurnya rumah ibadah mereka yang dilakukan oleh Nabukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi, serta ditawannya sebagian besar mereka yang kemudian dibawa ke Babilonia. Hanya saja sebagian mereka yang lain meninggalkan negeri Palestina menuju Hijaz dan bermukim di sekitar distrik bagian utaranya. Kemudian periode yang kedua diawali dari sejak pendudukan bangsa Romawi terhadap Palestina di bawah komando Titus pada tahun 70 Masehi. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan dari orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi. Hancur dan luluh lantaknya rumah ibadah mereka sehingga berhijrahlah beragam kaum dan suku dari bangsa Yahudi ke Hijaz dan menetap di Yatsrib, kalau sekarang Madinah. Lalu mereka juga menetap di Khaybar dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan, istana-istana, dan benteng-benteng. Agama Yahudi tersebar di kalangan sebagian bangsa Arab melalui kaum imigran Yahudi tersebut. Di kemudian hari, mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam momen-momen politik, mendahului munculnya Islam dan terjadi pada permulaannya kemunculan Islam. Ketika Islam datang, suku-suku Yahudi bermasyhur adalah Khaybar, An-Nadir, Al-Mustalik, Quraidah, dan Kainuqa. Ini nanti bakal banyak banget kita sebut di berbagai peristiwa penting di kehidupan Nabi. Seperti nanti ada yang namanya perang Khaybar, terus ada perang Khandak. Nanti akan banyak banget peran-peran dari suku Yahudi ini. Sejarawan bernama As-Samhudi menyebutkan di dalam bukunya Waqa' al-Wafa' halaman 116 bahwa suku-suku Yahudi yang mampir di Yatsrib dan datang ke sana dari waktu ke waktu berjumlah lebih dari 20 suku. Sementara itu, masuknya agama Yahudi ke Yaman adalah melalui penjual jerami, As'ad bin Abi Qab. Ketika itu, dia pergi berperang ke Yatsrib, lalu memeluk agama Yahudi. Dia membawa serta 2 orang yang ulama Yahudi dari suku Bani Quraidah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang dengan pesat di sana. Maka ketika anaknya Yusuf yang bergelar Dzu-Nuwas menjadi penguasa di Yaman, dia menyerang penganut agama Nasrani di Najran dan memaksa mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak. Karena penolakan ini, dia kemudian menggali parit dan mencampakkan mereka ke api
yang lalu membakar mereka hidup-hidup. Dalam tindakannya ini, dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang berusia lanjut. Menurut catatan sejarah, jumlah korban pembunuhan massal ini sekitar 20.000 hingga 40.000 jiwa. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagian dari drama tragis tersebut dalam surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali terhadap Yaman terjadi pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, dengan kristenisasi mulai berambah di distrik-distrik di Yaman. Tak berapa lama dari zaman ini, datanglah ke Najran seorang yang dikenal sebagai ahli zuhud. Doanya mustajab dan juga dianggap mempunyai kekeramatan. Orang ini dikenal dengan Fimiyun. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat tanda-tanda ketulusan dirinya dan kebenaran agamanya yang karenanya mendorong mereka untuk menerima dakwahnya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Tatkala orang-orang Habasyah menduduki Yaman dan kedua kalinya pada tahun 525 Masehi, hal ini sebagai balasan atas perlakuan Zunwas ketika datang ke sana. Saat itu tampuk pimpinan dalam pemerintahannya dipegang oleh Abraha. Dia mulai menyebarkan agama Nasrani dengan aktivitas yang gencar dan sasaran yang seluas-luasnya. Hingga aktivitas tersebut sampai kepada membangun sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman, yang tujuannya agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab beralih ke gereja ini. Di samping itu, dia juga berniat menghancurkan Baitullah di Mekah. Namun Allah membinasakannya di dunia dan mengazabnya di akhirat. Agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Ghassan, suku-suku Taglib dan Tayyi, serta suku-suku lainnya. Hal ini disebabkan mereka bertetangga dengan suku-suku Romawi. Malah sebagian raja-raja Hirah juga telah memeluk agama Nasrani. Sedangkan agama Majusi kebanyakan berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, tepatnya di Ahsa, Hajar, dan kawasan yang tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Para pemuka di Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa kependudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Nah, agama Majusi ini agama penyembah api ya. Jadi mereka itu seperti mensucikan api. Ada juga beberapa sahabat yang dahulunya sebelum Islam dia memeluk agama Majusi, seperti Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat lainnya. Nah, adapun agama Sabi'ah menurut penemuan yang dilakukan melalui penggalian dan penelusuran peninggalan-peninggalan sejarah di negeri Irak dan lain-lainnya menunjukkan bahwa agama tersebut dianut oleh kaum Ibrahim dari suku Koldaniyin atau Chaldeans. Begitu juga agama tersebut telah dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah beruntunnya kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, bangunan agama Sabi'ah mulai lemah dan aktivitasnya mulai padam. Tetapi masih ada sisa-sisa dari pemeluknya yang berasimilasi dengan para pemeluk Majusi atau hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan pesisir Teluk Arab. Lalu kondisi kehidupan religius bangsa Arab. Agama-agama tersebut merupakan agama yang sempat eksis pada saat kedatangan Islam, namun sudah menjadi penyimpangan dan hal-hal yang merusak terhadapnya. Orang-orang musyrik yang mengklaim diri mereka bahwa penganut agama Ibrahim justru keadaannya teramat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim dan mengabaikan ajaran-ajaran tentang akhlak mulia serta mereka mengabaikan ajaran-ajaran tentang akhlak mulia sehingga karenanya banyak perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Seiring dengan peralihan zaman, berkembanglah sebagaimana yang terjadi pada para penyembah berhala atau paganis, yaitu berupa adat istiadat dan tradisi-tradisi yang menempatkan posisi khurafat-khurafat dalam Islam. Dan ini memiliki dampak negatif yang amat parah terhadap kehidupan sosiopolitik di religi masyarakat. Sedangkan yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka telah berubah menjadi manusia yang dijangkiti riya dan perilaku seenaknya.
para pemimpin mereka telah berubah menjadi sesembahan selain Allah, menghakimi masyarakat seenaknya, dan bahkan memvonis mereka seakan mereka mengetahui apa yang terbetik di dalam hati dan bisikan bibir mereka. Ambisi utama mereka hanyalah bagaimana meraih kekayaan dan kedudukan, sekalipun taruhannya adalah lenyapnya agama dan menyebarkan ateisme, kekufuran, serta mengabaikan terhadap ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang Dia perintahkan agar setiap orang menyucikannya. Lain halnya dengan agama Nasrani. Ia berubah menjadi agama berhala, paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampuradukan yang amat janggal antara pemahaman terhadap Allah dan manusia. Agama semacam ini tentunya tidak memiliki pengaruh yang real dan signifikan terhadap bangsa Arab, karena ajaran-ajarannya jauh dari gaya hidup yang mereka sudah terbiasa akrab dengannya. Karenanya, tidak mungkin pula mereka jauh dari gaya hidup tersebut. Sementara kondisi mereka dan agama serta kepercayaan bangsa Arab tak ubahnya seperti kondisi orang-orang musyrik. Hati mereka seirama, keyakinan mereka mudah dipengaruhi pengaruh luar dan tradisi serta kebiasaan mereka saling berkesesuaian. Jadi memang sudah sejak dari jauh sebelum datangnya Islam, bangsa Yahudi itu memang sudah dianggap sebagai bangsa yang sangat gila terhadap harta. Jadi mereka itu lebih mementingkan harta daripada yang lainnya. Mereka lebih satukan harta daripada anak-anaknya, istrinya, bahkan agama mereka sendiri. Nanti hal ini bisa kita lihat di perang-perang yang berkaitan dengan bangsa Yahudi seperti perang Khaybar dan lainnya. Kalau di zaman sekarang kita bisa melihat contohnya ada di negeri saudara kita, Palestina. Di sana mereka sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi saya minta kepada teman-teman jangan sampai lupa terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang membawa agama serta membawa tauhid.